Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya, teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik, teman-teman. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah, ini adalah perform STS di tanggal 11, teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah, yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah, langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Semua 10 menit di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 3 guys, ya hari Jumat. Nah, ini kita baru masuk ya 2 hari gitu ya, terus libur lagi 2 hari. Tapi tenang guys, ini minggu depan udah loss gitu ya guys ya. Kalau ini kan kita liburnya banyak nih guys ya. Habis libur, masuk dikit, libur lagi, masuk dikit, libur lagi gitu. Nah, minggu depan udah loss guys ya. Mungkin Ipo Hunter atau ya, orang trader gitu ya. Malah nggak enak kalau libur guys. Libur tuh malah nggak enak. Kalau saya sih pengennya hari bursa gitu. Liburnya jarang-jarang, jangan sering-sering. Oke guys ya, ISG mantap hari ini teman-teman. Cuman asingnya net sell lah guys di sini teman-teman. Ya tapi ya it's okay, saham-saham Big Bang naik, dan ini sentimen positif nih, apakah the real ya, akan ada Santa Claus rally. Tapi kan saya masih percaya guys ya, ada window dressing di ya awal tahun ini teman-teman ya. Jadi istilahnya semoga aja bentar lagi IHSG ke 7.500 lah ya guys. Oke ya, ini last call bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Januari teman-teman. Hari ini kita profit di lumayan banyak teman-teman. Nah, ini kita dapat swing 2 ya di SMRA, BBNI teman-teman. Nah, BBNI kita tayangin di YouTube kemarin. Nah, kita profit lumayan. Saya sih dapat berapa ya di BBNI, sebentar guys, tak tunjukin ya. BBNI nih, woi 5,5%. Ini cuman sehari guys. Ya mantap ya. Bagi teman-teman yang ngikutin swing, teman-teman STS Januari yang ngikutin swing BBNI ini, selamat ya. Besok harusnya masih bisa lah ke TP2 10% gitu. Semoga aja guys ya, kita doa gitu ya. Dan kalau BBNI pasti masuknya banyak toh, ya kan? Nggak kayak misalnya, oh kita profit di Akro atau profit di saham Diva gitu kan masuknya kecil-kecil. Tapi kalau profit di saham BBNI itu udah pasti berat guys. Bobotnya berat karena masuknya pasti banyak ya di saham BNI. Istilahnya yang bisa cuan di saham-saham blue chip itu pasti ya cuannya banyak lah. Beda sama cuan di saham-saham gorengan kan, walaupun persentasenya tinggi tapi kan masuknya kecil, jadi profitnya kecil kayak gitu guys. Nah, kita profit di banyak nih guys ya, nih di SMRA, BBNI, kita di Citi, DMMX, Akro, Diva, CCSI, Arto, Wapo. Mantap sekali guys ya. Langsung chat saya aja bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Januari. Ciao ya. Next, kita akan bahas 6 saham tentunya guys ya buat besok ya. Yang pertama adalah saham dari Astra dulu guys. Wih, kita udah berani nih bahas blue chip lagi. Nah, Astra ini kalau menurut saya sih menarik ya. Ini udah mantul di sini guys ya. 1, 2, 3 kali mantul guys ya. Berarti targetnya berarti ke sini guys. Nah, gitu guys ya. 52 ya, 5.250 lah guys ya. Guys. Apakah bisa? Semoga guys ya. Kita lihat dari Astra di sini teman-teman. Oke, closing 1% naiknya, dan kalau kita lihat fundamental Astra ini masih oke, dan dividennya masih lumayan gede ya. Kemarin bagi dividen interim ya teman-teman. Terus habis bagi interim dia naik. Nah, kemungkinan sih ya ini bakal naik lah saat dia mau bagi dividen final, karena kita lihat di sini untuk laba Astra ini naik-naik tipis ya, masih naik ya. Jadi masih oke untuk si Astra, teman-teman. Ya, saya kira kalau misalnya marketnya mendukung banget, bisa lah kalau ke 5.200-an kayak gitu, guys. Kita lihat ASI. Nah, hari ini asingnya masuk lagi, guys, di saham Astra, yaitu BKYU, SHZP. Nah, ini AVG-nya segini. Nah, coba kita lihat dari 1 bulan sebelumnya, di bulan awal Desember, teman-teman. Nah, di sini AVG mereka berapa nih? YU, AVG-nya itu di 5.070. Nah, asingnya ternyata udah akumulasi nih dari sebulan yang lalu, yaitu 361 miliar. Jadi ini menarik untuk si Astra, teman-teman ya. Asing akumulasi di AVG 5.000 ya. 5.000-an gitu ya. Dan ini juga udah di bottom, guys, di support. Nah, target bisa lah ke 5.250 lah. Nih. Karena kalau si YU ini mau jualan ya, mau untung ya 5.250 ya. Kalau dia dijual di 5.100 kan belum untung si YU ya. Kayak gitu guys ya.
Jadi semoga aja bisa lah ya ke 5250 dalam waktu dekat nih. Mungkin ya seminggu 2 minggu lah untuk si Astra. Semoga guys ya untuk si Astra. Next, lanjut saham yang berikutnya, di saham dari BMRI guys. Nah, Bank Mandiri ini kan kemarin kita bahas BNI ya. BNI udah lumayan nih naiknya nih. Nah, kita bahas Bank Mandiri. Nah, kita lihat dulu Bank Mandiri di sini teman-teman, ada gap-gap ya di sini teman-teman. Nah, ini ada gap, lihat teman-teman. Nah, ini ada gap yang pertama di harga 6.300 dan gap kedua itu di sini di 6125 teman-teman. Nah, jadi saya yakin banget nih, keyakinan saya mungkin 120%. Lebih dari 100% keyakinan saya guys. Keyakinan saya lebih dari 100% bahwa Bank Mandiri itu akan ngehit ke 6.300 gapnya ini guys. Ya dalam waktu dekat lah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu lah. Bisa lah, seminggu, 2 minggu kayak gitu guys ya. Karena memang biasanya sih kalau kalau saham-saham Big Bang ini biasanya di bulan Januari atau Februari itu naik. Karena di bulan di bulan Maret itu mau bagi dividen guys. Nah ini guys ya. Nah ini kan perkiraan dividen saham di bursa teman-teman. Nah ini udah saya rangkum semua di sini teman-teman. Nah kalau teman-teman pengen dapat datanya langsung download aja di grup STS Rekom. Ya download aja di situ teman-teman. Ya gratis ya. Kalau udah masuk STS Rekom gratis download guys. Nah ini tentu aja nggak ada item-itemnya ya. Nah kalau BBNI di sini BMRI ya, Bank Mandiri gitu ya. Bank Mandiri itu dia mau bagi dividennya di bulan Maret sampai April teman-teman. Nah harusnya sih ya mungkin Februari udah mulai, Januari akhir pertengahan udah mulai naik lah sampai bulan Maret kayak gitu guys. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini kan tahun lalu itu Bank Mandiri kan bagi dividennya di Maret guys di sini ya, di Maret ya, akhir Maret lah. Nah itu udah naik dari bulan Desember malah di tahun lalu tuh. Nah ini Desember malah turun ya, jadi berarti nanti di bulan Januari ini akan mulai naik teman-teman untuk Bank Mandiri. Kenapa? Karena Bank Mandiri ini teman-teman, ya Bank Mandiri ini itu labanya naik coy. Nah kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, ini udah fakta ya. Ini saya beberin fakta bahwa sampai bulan November laba Big Bang itu masih naik. Berarti Desember juga naik. Berarti harusnya sih 95% laba Big Bang termasuk Bank Mandiri ini naik sampai kuartal 4. Berarti dividennya itu lebih gede daripada tahun lalu, guys. Luar biasa ya. Jadi makanya saya bilang saya yakin 120% nih bahwa Bank Mandiri ini bakal naik minimal sampai nutup gap di 6.300. Nah kita lihat aja nanti teman-teman ya untuk si Bank Mandiri ya. Nah ini AKBK masuk ya, walaupun ZP jualan makanya jadi minus, tapi AKBK masuk teman-teman. Nah AKBK ini adalah broker transaksi terbesar nomor 2 dan nomor 3 di Bursa Efek. Istilahnya oke untuk si Bank Mandiri. Cicil aja guys di harga ini teman-teman. Kalau kita tarik lebih dalam otomatis pada sangkut ya. Ini sangkutnya di 6.000 ini. Tuh sangkutnya di 6.300 guys. Target kita di 6.300. Saat RX balik modal, teman-teman profit. Wow, mantap sekali ya guys ya. Nanti RX ditepokin aja. Kita TP di 6.300 misalnya ya. Wah, RX baru balik modal guys. Ya kan? Nah, mantap ya untuk si Bank Mandiri teman-teman, cicil aja di harga yang sekarang. Nah, untuk TP terdekat ya bisa lah di 6.125 di gap yang pertama. Nah, kalau saya sih ya saya tunggu sampai 6.300 lah. Saya nge-hold sebulanan nggak apa-apa. Untuk si Bank Mandiri teman-teman. Oke lanjut saham yang ketiga yaitu saham dari Era guys. Nah Era Jaya di sini ya walaupun iPhone nggak jadi datang ke Indonesia gitu. Ini kan yang jualan iPhone guys. Nah tapi Era ini nggak khusus jualan iPhone guys. Ya Era ini dia all HP sih. Ya HP Android itu juga Era guys. Ya, Samsung dan Xiaomi dan segala macam tuh Era juga ada. Jadi istilahnya kalau misalnya iPhone nggak masuk ke Indonesia ya, iPhone nggak masuk ke Indonesia, itu kan orang tetap pengen punya HP toh. Nggak mungkin kan, iPhone nggak masuk nih, gue nggak pakai HP lah, nggak mau pakai HP ya. Nggak mungkin kan zaman sekarang nggak mau pakai HP ya. Kalau iPhone nggak ada, nggak masuk ke Indonesia ya berarti orang-orang akan beralih ke Android ya, sama aja akan beli di Era juga. Istilahnya is no problem. Mungkin teman-teman soalnya ada yang komen kemarin, Bang, iPhone kan nggak masuk tuh, iPhone 16 bermasalah sama pemerintah. Teman-teman bisa lihat beritanya sendiri lah. Jadi nggak masuk kan. Nah, eranya gimana nih? Gitu ya, eranya gimana? Ya kan? Nah, nggak masalah teman-teman, udah saya jelasin tadi gitu ya. Kalaupun iPhone nggak ada, orang pada beli Android juga kok. Jadi no problem ya. Kita lihat Era teman-teman ya.
Oke, di sini ini kemungkinan labanya juga naik Sierra teman-teman di kuartal 4-nya ya. Nah, ini PER-nya 6, PBV 0,7. Ini murah guys untuk Sierra teman-teman. Nah, di sini kita lihat CP sama BS-nya masuk. Nah, kita lihat dari tanggal 1 teman-teman. Waduh, salah aku. Oh, 2004 ya. Oke, nah ini ada TP, juga AVG-nya di 413. Nah, rata-rata AVG-nya di harga close lah guys. Ya, mantap lah untuk Sierra. Targetnya moga bisa ke 470 lagi, apakah bisa? Ya, ini ketinggian ya kalau kasih itu ya guys ya. Mungkin ke sini dulu lah ya mungkin targetnya. Yang 430 sampai 440 lah bisa lah untuk Sierra. Nah, teman-teman Sierra bisa ambil 416. Nah, TP-nya maybe 430 sampai 440 lah untuk Sierra, teman-teman. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman ya.